Perlukah kita membandingkan ajaran kebenaran satu dan yang lain untuk dapat menemukan ajaran yang paling benar? Salam sejati, Rahayu. Pikiran selalu membanding-bandingkan ajaran satu dengan ajaran lainnya, yang dimana di situ masing-masing ajaran saling mengklaim kebenaran. Ya, pembandingan ini terjadi karena keterkondisian pikiran yang berisi anggapan bahwa hanya ada satu ajaran kebenaran yang paling benar. Dengan kata lain, selain yang paling benar, ya salah. Termasuk juga anggapan bahwa semua ajaran kebenaran itu benar dan tidak perlu dipertentangkan. Ya, sama-sama keterkondisian pikiran atau kebiasaan anggapan. Sejauh mana anggapanku, sejauh itulah kebenaran yang ku pahami. Kebenaran bukan semacam ajaran seperti yang si aku pikirkan. Kebenaran adalah aktualisasi dari kesadaran yang tidak terkondisi pikiran. Ketika aku dan segala gagasanku lenyap, itulah kebenaran. Saat pikiran benar-benar diam, dari situ akan tahu sendiri betapa kebenaran bukan semacam bungkus yang bisa dibenturkan dengan bungkus-bungkus yang lain. Karena kebenaran tidak terkondisi pikiran sama sekali. Mengertilah bahwa kebenaran bukan semacam ajaran yang bisa dibenturkan dengan ajaran-ajaran lain hingga menimbulkan konflik internal maupun eksternal. Nah, kalau pikiran berhenti, bagaimana bisa tahu? Kan si aku sudah tidak ada lagi. Begini, dalam keheningan total, kebenaran mengambil alih keakuan yang padam sampai pikiran bergerak lagi dan membawa kesan yang membekas dalam batin. Ada jejak kesadaran yang sulit untuk diungkap secara logik. Nah, pengalaman di keheningan itu membekas di dalam batin. Pengalaman yang membekas dalam batin itu akan menjadi penuntun pikiran untuk diam di kekinian dan masuk lagi ke dalam keheningan di saat yang lain. Maka, secara manusiawi menjadi penting untuk sadar diri, mengamati reaksi batin sendiri secara pasif untuk memahami kebenaran. Kebenaran yang tidak memakai embel-embel ku di belakangnya. Pikiran cenderung menghindari diam di saat ini. Seperti yang sudah kita kupas sebelum-sebelumnya, pikiran cenderung menghindari diam di saat ini. Ya, hobinya kelayapan kesana ke situ. Dari sekian banyak rute ngelayapnya, pikiran tidak akan keluar dari area masa lalu dan masa depan. Coba saja diamati. Ia hanya muter-muter keliling bolak-balik di area yang itu-itu saja. Ingatan masa lalu yang sudah terjadi dan bayangan masa depan yang belum terjadi. Gerak pikiran inilah cikal bakal munculnya keakuan dengan segala reaksinya, dengan segala tanggapannya. Ya, dari pengamatan itu akan terlihat bahwa segala sesuatu yang dikenali pikiran
adalah berasal dari pikiran itu sendiri. Maka, berulang kali saya katakan bahwa saat pikiran berhenti, apapun yang dikenali pikiran ikut berhenti, termasuk rasa aku. Tidak ada masalah sih dengan kerja pikiran. Kerjaan pikiran ya memang mikir. Mau ngapain lagi? Meditasi dilakukan bukan untuk mengikat atau mengatur pikiran. Meditasi itu hanya menyadari saja. Menyadari pikiran yang menanggapi ini itu secara pasif. Sampai pikiran berhenti dengan sendirinya secara alami tanpa upaya apapun. Jika Anda melakukan meditasi untuk tujuan tertentu, aku Anda akan tetap eksis. Ya kan? Selama aku Anda masih eksis, jangan pernah menyangka bahwa pikiran berhenti. Selama ada aku, maka ada yang mengenal, ada yang merasa, ada yang menanggapi. Ketika aku lenyap, tidak ada lagi yang menanggapi, tidak ada lagi reaksi batin. Sebagai pendekatan, mereka yang sudah sampai ke situ menyebutnya apa? Suwung. Nah, saat aku dan semua gagasanku lenyap, itulah kebenaran. Masalahnya, orang yang hanya mendengarkan dongeng-dongeng seperti ini tanpa pernah mau menyelaminya sendiri, sangat berisiko terjebak dalam anggapannya sendiri. Itulah kenapa mbah-mbah guru hebat zaman dulu selalu merahasiakan ini. Bukan karena belum ada I.O., bukan karena belum ada penerbit buku loh ya. Tapi justru karena rasa cinta dan kasih sayanglah, maka hal-hal demikian cenderung disembunyikan atau disamarkan dengan sanepan-sanepan, teka-teki, puzzle, atau perumpamaan-perumpamaan yang puitis, ya, semacam syair-syair atau kata-kata indah yang kandungan nilai sastranya cukup tinggi, cukup kental. Setidaknya itu sebagai filter kesiapan lah. Mereka yang siap akan bangun dan mulai memasaknya dalam perenungan yang mendalam. Mereka yang tidak siap akan melengos, pergi. Orang yang benar-benar sudah menyelami kebenaran tidak akan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Ia cenderung membagikannya kepada orang lain yang dengan tanda petik mau menerima kasih dengan wujud awal kesediaan diri untuk mendengarkan. Berbagi ini adalah tindakan sadar yang terjadi dengan sendirinya tanpa pikir-berpikir, spontan, apa adanya. Ia bukan membagikan bungkus. Ia bukan membagikan ajaran-ajaran atau pengetahuan yang berbasis intelektualitas semata, tapi mengajak untuk diam dan menyelami sendiri hakikat kebenaran secara aktual. Saat mendengarkan sharing kebenaran dari mereka yang tercerahkan, kebanyakan pendengar tidak mampu menyelami hakikatnya yang melampaui pikiran. Penyimpulan yang bersandar sepenuhnya pada logika pikiran berpikir menyebabkan kebenaran yang disampaikan itu terlihat hanya sebagai satu ajaran di antara sekian banyak ajaran.
maka wajar jika lalu membanding-bandingkan dengan ajaran lain. Dan seperti yang sudah-sudah, yang ada lalu hanya sebatas menerima atau menolaknya saja. Tidak ada realisasi apapun. Kalau saja mereka mengikuti petunjuk arah yang diberikan, yaitu nonton drama dalam batin sendiri secara pasif, mengalir tapi tidak terhanyut, pada akhirnya akan lanjut di seri selanjutnya. Ya, selamat bermeditasi dan salam sejati.